Sedih itu nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, depresi nggak apa-apa. Jangan lupa buat bahagia gitu. Baiknya emang jujur aja sih sama apa yang kamu sedang rasakan saat itu. Interaksinya lebih aku persempit, aku nggak yang kayak Pasang heboh banget. pasang headset ya. Pasang headset bisa juga jawabannya. Kalau ditanyain pura-pura nggak denger kan ya. Hello, welcome again with me in Wutas. Bisik-bisik bijak. So, this is the fourth episode of Wutas. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang happiness. Happiness, and back again with me sama my beloved sister here, Kak Indah and Balis. Nah, untuk tema kali ini tentang happiness nih, aku pengen nanyain nih sama kakak-kakak aku tersayang. Kapan sih kalian tuh terakhir merasakan bahagia? Kayak bahagia yang seperti apa gitu yang terakhir kalian rasain? Siapa nih? Memutuskannya Sulat. Tiap hari sih bahagia aja. Tapi yang bahagia banget kayaknya kalau aku ngelakuin sesuatu ya. Buat diriku sendiri itu bahagia banget. Contohnya tuh kayak gimana? Olahraga, Oh, itu sih nomor 1. Jadi- Masak. ah, Nah, jadi kalau Kak Indah sendiri definisiin bahagia tuh kalau dengan aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Oke. Kalau Mbak Lis? Terakhir bahagia. Sama kayak Indah. Tiap hari aku ngerasain bahagia. Tapi spesifiknya kapan terakhir lo bahagia ketika aku punya anak. Kok kayak menyentuh ya? Tapi ini beda. Iya, tapi ini beda ya. Beda. Tuh, mungkin bisa dijelasin lagi. Diceritain deh. Karena punya anak itu sesuatu hal yang tidak mungkin aku peroleh ketika aku masih single. Betul. Terus ketika aku menikah itu kayak hal baru kan buat aku. Terus kayak bonusnya itu anak itu, dan itu buat aku kayak lengkap aja hidupku. Udah nikah, punya anak. Melengkapi kebahagiaan Mbak Lis ya buat hidup. Oke, kalau aku sendiri, aku juga sih sama sih. Setiap hari aku bahagia ya, karena menurut aku bahagia itu ketika aku setiap hari produktif gitu. Betul. Ketika aku melakukan banyak hal, ketika aku berinteraksi sama orang-orang, itu tuh aku, apalagi kalau orang-orangnya tuh orang-orang yang positif. Kayak sekarang nih kan, berbagi hal-hal positif itu aku full. Iya, Kayak aku hatinya merasa langsung full my love. Aku kayak kayak penuh insight juga kan kita iya. kan. Jadi kayak aku merasa cinta dan kebahagiaanku tuh terpenuhi gitu. Dengan berada di tengah-tengah, berada di samping orang-orang yang positif. Begitu. Itu sih menurut aku kebahagiaan untuk diriku sendiri ya. Dan yang paling penting bener sih apa yang Kak Indah bilang tadi. Ketika aku melakukan sesuatu tuh untuk diriku sendiri tuh, itu aku bahagia banget. Kayak ke spa, salon, olahraga, me time, nonton, itu sangat membuat aku merasa aku peduli gitu sama diriku sendiri. Ya nggak sih? Ya, tapi ada juga kan ya orang lain yang misalnya kayak dia memberi sesuatu ke orang lain juga itu Buat kamu bahagia. itu bahagianya juga luar biasa kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Betul. Bahagianya ada juga yang buat keluarganya kayak gitu. Beda-beda sih. Dan tapi sebenarnya kadang tuh aku juga mikir gini loh Mbak, kayak ketika orang-orang kan selalu mikir kita tuh kan mengusahakan bahagia ya. Sedih tuh boleh nggak sih? Oh boleh dong, boleh kan Mbak? Banget. Tuh. Kan bagian dari emosinya kita sebagai manusia ya. Itu valid sih. Tapi dengan itu menurut kalian bahagia tuh harus diupayakan gak sih? Iya. Why? Maksudnya diupayakan supaya kita bahagia. Bahagia terus gitu. Kayaknya menurutku seimbang ya. Maksudnya kayak sedih itu nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, depresi nggak apa-apa. Tapi jangan lupa buat bahagia gitu. Jangan lupa buat bahagia buat diri kamu sendiri kayak gitu. Itu sih. Kalau dari Mbak Lis mungkin? Kalau aku, menurutku ya, bahagia emang perlu diupayakan ketika kita lagi ngerasain sebuah kesedihan. Ya emang bener sih, di-balance aja, seimbang aja. Hidup, namanya hidup kan, ada waktunya bersedih, ada waktunya Ups and down. senang, ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis. Jadi emang kudu seimbang aja. Cuman kalau buat aku pribadi, bahagia itu emang perlu aku upayakan sendiri gitu loh. Karena apa? Kita nggak pernah duga kan di luar di luar batas kemampuan kita.
kadang-kadang ada sih beberapa hal yang membuat kita bersedih, membuat kita tidak bahagia. Makanya perlu banget buat aku untuk mencari bahagiaku sendiri, kayak gitu. Iya. Mengupayakan itu sendiri sih. Soalnya kadang tuh aku pribadi ini based lagi on my experience Iya. lagi nih. Banyak experience-nya ya. Ada Padahal umurnya baru 20, Iya, dua nggak ya. nyangka loh. Experience baik banget. Banyak banget ini. Nah, makanya aku bertanya ke kalian yang lebih duluan hidup. Maksudnya apa ya? Terus Aduh, apa ya tadi? based on kamu Based on my experience. experience tuh kayak kan aku anaknya nempel sana sini. Maksudnya bukan nempel gitu-gitu ya. Maksudnya kayak aku seneng gitu berinteraksi sama orang-orang. Dan kadang tuh kan aku menampilkan bahwa aku tuh tipe yang ceria, cheerful gitu. Kadang tuh ketika aku lagi down, mungkin kayak ada sesuatu yang buat aku sedih atau apa segala macam tuh aku nggak bisa nunjukin itu. Aku tipe yang ketika aku sedih ya udah aku kelihatan sedih gitu. Dan kadang orang-orang tuh jadi nanyain, apalagi terutama orang-orang terdekat gitu. Ini kayak bukan kamu biasanya. Aku tuh jadi dipaksa untuk terlihat Oh iya. Bebe harus aja. harus bahagia terus gitu. Menurut kalian itu sesuatu yang baik atau enggak sih sebenarnya untuk selalu terlihat bahagia gitu? Karena jujur aku ngerasain ketika aku diomongin kayak gitu tuh sama orang-orang, aku jadi ngerasa oh aku harus selalu bahagia ya kayak gitu. Baiknya emang jujur aja sih sama apa yang kamu sedang rasakan saat itu gitu. Baiknya seperti itu. Cuman kalau di fake dibikin fake situation aja, maksudnya pura-pura bahagia juga nggak ada masalah sih. Kalau itu membuat kamu merasa lebih tenang. Kalau aku daripada aku bersedih atau menangis, aku milih ya pura-pura bahagia aja, biar lebih happy aja, membawa vibe-nya lebih enak. Orang lain di sekitarku juga ngerasain energi positifnya daripada aku harus terlalu sering kayak moody terus gloomy. Jadi orang-orang sekitarku jadi juga nggak nyaman kayak gitu. Aku nggak ada masalah kadang-kadang harus fake situation gitu. Cuman mungkin karena aku tuh tipe yang ketika aku lagi seneng aku terlihat seneng gitu loh Mbak, tapi kalau sedih tuh aku nggak tahu gitu loh, maksudnya kayak gimana sih caranya untuk nutupin gitu. Kalau aku lagi sedih tuh aku nggak bisa karena Nggak apa-apa. aku terbiasa untuk ya udah aku lagi seneng ya udah aku seneng gitu, ketika aku lagi sedih ya udah aku terlihat sedih gitu. Jujur aja sama perasaanmu, gak ada masalah kan? Iya sih, cuman kadang orang-orang yang ngomong kayak kok kamu kelihatan gini sih hari ini gitu, bukan kamu banget deh, digituin kan, jadi gue kayak Dia nggak apa-apa juga kan orang-orang itu melihat kamu dari sisi yang berbeda gitu. iya, tapi kadang jadi mikir kayak haruskah aku Kadang nyebelin ya. iya kadang terasa nyebelin. Haruskah kamu mendengar semua omongan orang? Iya enggak sih. Ya udah. That's it ya, that's it girl. Tapi kadang emang nyebelin sih kalau pas kita lagi kondisi nggak baik-baik aja terus kayak walaupun celetukannya itu terdengar biasa aja kali ya, kayak kok kamu sedih sih kayak gitu. Padahal kan harusnya kayak cuman 1 hari doang kayak Iya, gitu kan, dan pengen. karena aku tuh lebih banyak kelihatan Iya gitu dan kelihatan kamu cheerful. paham sih. Tapi kalau misalnya melihat itu sebagai bentuk perhatian dari orang-orang sekitar kamu, it's okay gitu. Cuman untuk selalu mendengarkan mereka membuat jadi kamu merasa tidak nyaman, mending tidak. Gitu. Dan menurut kalian tuh apakah aku harus menghindari orang-orang kayak gini atau gimana gitu? Kalau aku enggak sih, enggak harus menghindari. Mungkin lebih kayak kamu harus memahami kamu sedihnya karena apa dulu nih kayak gitu. Jadi kayak kalau aku kalau dulu mungkin aku kayak gitu ya, kayak dulu emang moody banget kayak gitu. Cuman sekarang tuh lebih kayak kenapa ya kok aku hari ini kayak terkesan gloomy banget, terus pas aku tracking flow kayak oh alah lagi low telpes nih gitu, lagi mau halangan gitu. Jadi kayak oh oke. Terus aku kayak mencoba memberitahu sekitarku kayak aku lagi halangan atau aku lagi menuju halangan, jadi mohon maaf kalau lagi tidak terlihat baik-baik aja. Tapi nggak langsung kayak aku lagi halangan loh, jadi jangan ganggu, enggak gitu sih. Cuman ada intriknya aku ngasih tahu ke teman-temanku kayak gitu. Kayak ngasih batasan buat diri sendiri juga Iya, ya. jadi kayak misalnya interaksinya lebih aku persempit, aku nggak yang kayak Pasang. heboh banget. Pasang headset ya. Pasang headset bisa juga jawabannya. Kalau ditanyain pura-pura nggak denger kan ya. Kok tahu ya? Pernah lihat ya berarti ya? Mengalami kayaknya. Ya, Jadi gitu sih. mungkin aku ketika aku lagi ngerasa nggak mood ya kali, aku harus ngobrolin kali ya sama orang-orang itu. Iya, bisa. Aku lagi nggak mood nih, mungkin kalau kamu gangguin aku atau apa segala Iya. macam itu bakalan
nggak baik ya buat kamu. Mungkin ada omongan yang bakalan keluar dan menyakiti gitu ya. Komunikasi sih. Betul. Ketika aku lagi nggak mood gitu ya. Tapi kan juga lihat situasi dan kondisi ya. Kalau misalnya di kantor agak harus sedikit profesional ya. Betul, Ya harus dijaga moodnya ya. betul. Aku soalnya pernah ada dalam situasi jadi aku kan suka naik gunung. Ternyata mau malah nih. Aku suka naik gunung Banyak dan kali hobi dia nih. Iya. Saya bingung ya. girls harus gitu ya. Harus punya banyak hobi. Jadi aku suka naik gunung dan kalau naik gunung tuh kan capek ya. Dan paling malas tuh kalau naik gunung terus tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, ayo semangat Ah. di saat kita lagi capek. Iya. Itu tuh Diam bentar bisa nggak tolong sih kamu gitu. diam ya, kamu diam, aku lagi capek gitu. Kadang tuh kayak pengen marah, tapi ini lagi bareng-bareng naik loh, lagi Iya. sama-sama capek gitu. Kadang kita memang nggak bisa mengontrol orang-orang sih ya kan. Kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kayak kita lagi-lagi kayak oh ya udah mungkin dia nggak tahu apa yang kita alami, kayak kan beda tuh misalnya pas kamu naik gunung, oh dia emang orangnya emang semangat banget nih naik gunung, sementara kamu emang posisinya lagi low banget, jadi kayak ya udahlah dimaklumi aja. Iya, tapi dan berangkat dari situ ya aku jadi belajar kalau di beberapa situasi tuh emang ternyata mood dan kebahagiaan kita itu harus dijaga gitu loh untuk nggak terlalu berlebihan. Ketika lagi ngerasa nggak bahagia, lagi nggak mood, ya udah. Ketika lagi bahagia ya udah di share gitu. Gitu ya ternyata. Gitu. Di berbeda situasi, berbeda untuk cara nge-treat dan segala macamnya. Dan mungkin aku ada satu pertanyaan lagi. Waduh. Kayak berangkat dari hal-hal itu lagi ya, menurut mbak-mbak nih yang lebih duluan lahir dari aku ya. Enggak dong, masih muda kok kelihatannya. Muda. Menurut kalian bahagia itu sebuah akhir ya dari sebuah perjalanan tuh yang harus selalu diupayakan gak sih? Balis. Aku ya Why? lebih kayak berbagi bahagia itu, kalau aku bahagia otomatis aku kan punya kebahagiaan juga, bisa aku share ke orang lain dan itu kan bagus gitu loh. Jadi bahagia menurutku emang perlu diupayakan. Sangat perlu diupayakan ya untuk nyebarin lagi ke orang lain gitu, untuk merasakan kebahagiaan yang sama gitu. Kalau Kak Indah? Diupayakan tapi buat diri sendiri dulu. Baru kalau misalnya aku sudah merasa sangat bahagia, baru aku misalnya kalau aku mampu untuk membagi itu pasti aku bagi. Tapi kalau misalnya cukup buat diriku sendiri ya udah buat diriku sendiri. Lagi belajar egois. Aduh, oh my Nggak apa-apa god. kan? Nggak apa-apa. Asalkan Siapa yang nggak bolehin? asalkan bahagia ya. Bahagia dulu baru disebarin ke orang lain. Karena kalau nggak bahagia dulu gimana mau nyebarin ke orang lain? Betul. Dan aku juga jadi punya insight baru lagi ya. Mungkin teman-teman juga. ya. Iya, Banyak ya aku masukannya ya. iya sebagai Gen Z yang belum berpengalaman ya menemukan kebahagiaan gitu. Aku jadi punya insight baru bahwa aku nggak perlu terlalu memikirkan kebahagiaan orang dulu ya. Betul. Aku memenuhi kebahagiaanku dulu dan bisa share kebahagiaan itu untuk orang lain. That's it girl. Jadi kamu harus bahagia dulu ya sama diri kamu sendiri, bahagia sama hidup kamu sendiri. Kalau kamu nggak bahagia, gimana kamu nyebarin itu ke orang lain? Bener nggak? Ya. Quotes of the day lagi itu. Quotes of the day, catat. Bisa ditulis lagi ya di bawah sini ya buat gadis-gadis, perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa ketika mereka lagi bingung nih, kebahagia itu apa sih sebenarnya ya? Gimana sih cara bahagia? Gimana sih cara bahagia? Semoga kalian tuh bisa menemukan kebahagiaan kalian dengan caranya masing-masing gitu. Jadi mungkin to end of this episode, gimana kalau kita share lagu yang cocok gitu? Kalau aku ya, aku duluan nih. Soalnya dari kemarin kayaknya yang duluan kakak-kakak aku gitu. Kalau dari aku sendiri tuh aku sebentar nyontek dikit. Lupa ya. Tapi judulnya Happiness juga. Itu dari Red Orange County. Oh ya. Pasti pada tahu ya. Nah, aku tuh suka banget liriknya yang di bagian Proud of me and my short list of accomplishment.
Disiapin ya. Yes, aku siapin ini. Say and me and my lack of new news, me and my selfishness, oh me and myself. Wish you nothing but a happy new version of you gitu. Karena memang aku baru-baru ini menemukan versi baru dari hidupku dan menjadi lebih bahagia. Dari netral aja. Oh iya. Thank you. Dari kakak-kakakku, Kalau aku sih dari band namanya Parcel itu Be Myself. oh Kayak judulnya itu ya Be Myself kayak gitu. Bahagia juga dari diri kita. Kalau Mbak Lis? Aku Favorite Things dari Sound of Music. mhm. Itu gimana tuh, mungkin diceritain dikit. Hal kecil bisa membuat kita happy. Hal-hal yang kita sukain itu bisa buat kita happy juga. Makanya aku bilang kan, bahagia bisa diupayain kok dari kita sendiri. That's a good song guys. Jadi 3 lagu ini bisa kalian dengerin ketika kalian lagi mencari kebahagiaan buat diri kalian sendiri ya girl. So this is the final of this episode. Watch us. See you on the next episode. Bye.